Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nurhairunisa dengan NIM 25011110132. Saya Syari Kudratila dengan NIM 250111133. Saya Husnawaratul Alia dengan NIM 250110134. Saya dengan Alifa Amelia dengan NIM 250110135. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Dengan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat menyaksikan. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dan keimanan melalui pendekatan rasional. Tujuannya untuk menjelaskan dan menekankan keyakinan agar terhindar dari berbagai pemikiran yang menyesatkan. Disebut kalam karena menggunakan pemikiran, argumentasi yang logis, dan perdebatan dalam persoalan kebenaran akidah. Latar belakang kemunculannya ilmu kalam. Kemunculan ilmu kalam tidak terlepas dari perkembangannya masyarakat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa hidup Nabi, setiap persoalan agama langsung dikembalikan kepada beliau sebagai sumber kebenaran. Setelah wafatnya beliau, persoalan-persoalan baru muncul sehingga memerlukan jawaban yang sistematis. Ada pula juga dari pembahasan tersebut faktor-faktor penting tentang kemunculannya ilmu kalam sebagai berikut. Nah, ada 4 faktor yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam. Yang pertama itu perselisihan antara politik yang memicu perdebatan keagamaan. Maksudnya itu pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan teologis tentang status dosa besar dan keimanan serta kepemimpinan, di mana umat Islam dipaksa untuk menggunakan akal dan logika. Yang kedua, masuknya filsafat Yunani dan kebudayaan asing akibat perluasan wilayah Islam. 3. Munculnya aliran-aliran keagamaan dalam Islam dengan penafsiran yang berbeda mengenai akidah. 4. Kebutuhan mempertahankan ajaran Islam dari kritik agama lain seperti Yahudi, Nasrani, dan paham ateisme. Problematika pemikiran dan politik setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi masalah yang besar, terutama terkait masalah kepemimpinan politik dan otoritas keagamaan, diantaranya sebagai berikut. Masa khalifah, pendekatan ini mengenai siapa yang berhak memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pendekatan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Kelompok Sunni berfokus pada kepemimpinan, pendekatan dan dengan Nabi Muhammad melalui proses musyawarah. Sedangkan Sunni itu dia ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad, dan menurut mereka yang berhak menjadi pemimpin harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Perang saudara atau fitnah kubra, peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan perang seperti perang Jamal dan perang Siffin menimbulkan ketegangan besar terhadap umat Islam. Dari situlah lahir aliran Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan menolak kompromi politik. 3. Perdebatan tentang pelaku dosa besar. Masalahnya, apakah pelaku dosa besar ini masih tergolong muslim atau kafir? Di mana memiliki 3 perbedaan pandangan, di antaranya Khawarij. Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar ini adalah kafir. Sedangkan menurut Murji'ah berpendapat bahwa pelaku dosa besar ini tetap beriman dan penilaian imannya hanya milik Allah. Sedangkan menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar berada di tengah-tengah, yaitu la fi jannah wa la finnar. 4. Perbedaan pemahaman penggunaan akal. Salah satunya adalah paham Qadariyah, menekankan bahwa manusia berhak bebas memilih nasibnya sendiri. Sedangkan paham Jabariyah menekankan bahwa manusia tidak berhak atau tidak bebas menentukan nasibnya karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah ilmu kalam muncul sebagai respon terhadap perkembangan pemikiran, Konflik teologis dan politik setelah wafatnya Rasulullah SAW. serta kebutuhan mempertahankan akidah Islam. Ilmu ini berperan penting dalam menjaga kemurnian dan kebenaran ajaran Islam melalui argumentasi rasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.